Ini suasana sore sholat asar pertama setelah kita sampai di Madinah. Alhamdulillah. Hujan, dingin. Alhamdulillah, barokah, insya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah Engkau berikan kemudahan ya Allah. Ya Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sekarang udah ada tanda baru. Ini pintunya jadi 338, tapi tadi udah nanya sama petugas, itu tetap aja pintu 25. Ini penanda baru 338 ini untuk pintu arah Raudhah. Ya, karena ungu sekarang jadi nggak bisa kita masuk dan dilarang sama petugas nih. Kita nggak bisa masuk ke dalam Masjid Nabawi karena alasan warna di sistem tawakalna kita tuh warnanya ungu. Jadi betul-betul petugas yang pada kali ini di subuh hari ini melarang kita. Berbeda dengan yang semalam, tepatnya sholat maghrib dan isya, bahkan dari asar kami tidak diperiksa sama sekali. Jadi sebagai catatan, terkadang ini tergantung petugasnya juga, Mbak. Iya, jadi kalau kita nggak ketahuan, kita bisa masuk. Ya, tadi karena kita udah kita cari pintu yang lain aja. Ya, bisa nggak? Alhamdulillah pagi ini, subuh ini, setelah tadi sempat tak dibolehin, kita akhirnya bisa masuk ke dalam Masjid Nabawi. Alhamdulillah. Karena hanya one gate aja nih ya, satu pintu, dan ada beberapa petugas askar. نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Alhamdulillah, finally kita mendapatkan gelang dari Muasasah. Warnanya merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kota Madinah Al-Munawwarah, tepatnya di Masjid Nabawi. Tepat pukul 1.30 kami menuju Raudah di pintu 37. Terlihat sudah mulai antrian untuk memasuki Raudah. Alhamdulillah, antrian pada pagi hari ini tidak terlihat ramai. Mudah-mudahan juga nantinya di dalam kami dapat melaksanakan ibadah dengan leluasa, walaupun dibatasi dalam waktu 30 menit saja. Ya, petugas tampaknya juga melihat waktu sesuai dengan jadwal kita. Apabila masih lebih dari setengah jam, ya, seperti ini memperlihatkan ya, di belakang antrian memasuki pintu Raudah, tepatnya di pintu nomor 37. Dan kami menunggu di bangku sebelum kami dibolehkan oleh petugas untuk masuk ke dalam Raudah. Nah, jadi ini dia antrian masuk ke Raudah. Ini sudah mulai banyak. Alhamdulillah, tepat pukul 1.50 kami diperbolehkan masuk ke dalam pintu menuju Raudah, tepatnya di 24 ya, nomor 24. Ya, dan kami diberikan air putih, air minum. Alhamdulillah, kami sedang mengantri dan petugas menyuruh kita untuk berada dalam satu barisan menunggu antrian berikutnya menuju Raudah. Ya. Ya Allah, kami diberikan kesempatan untuk berziarah di Raudah. Mudah-mudahan saudara kami setanah air juga nantinya kaum muslimin muslimat Indonesia dapat segera diberikan kemudahan mengunjungi Raudah ini.
Alhamdulillahirrabbilalamin, selesai sudah ziarah kita ke makam Rasul, dan alhamdulillah diberikan benar-benar kenyamanan. Walaupun sebenarnya kita diberikan hanya waktu 10 menit, tapi tadi lebih karena memang kita adalah grup terakhir sebelum Raudhah ditutup. Mudah-mudahan semua bisa kembali lagi ke sini, berziarah ke makam Rasul, sujud di Raudhah, dan kembali ke Mekah untuk umroh maupun haji. Antri pemeriksaan akses memasuki Raudhah. Antrian masuk Raudhah. Dan juga tidak sembarang bisa masuk ya, harus lewat aplikasi Tawakalna. Jamnya juga ditentukan. Perjalanan menuju ke Raudhah dalam antrian setelah 1 jam. Masuk melalui pintu An-Nisa. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ftahli awwal. Dibagikan Zam-Zam. Memasuki Raudhah. Finish. يلا اخوان ساعدونا ابو سعد. يلا اخوان. Shop kembali dilonggarkan. Sholat berjamaah, Tanda social distancing sudah dipasang, jadi sholat sudah tidak bisa berdekatan lagi, harus berjarak. Sudah dimulai aturan seperti semula lagi. Mudah-mudahan tidak lockdown, hanya diperketat saja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini hari Kamis tanggal 30 Desember kita tim advance diberikan kesempatan untuk ziarah di kota Madinah dan berziarah Kuba pastinya ya, insya Allah. Pagi ini kami akan melakukan city tour, ziarah sekeliling kota Madinah untuk melihat bagaimana suasana kota Madinah di masa pandemi ini. Kebetulan qadarullah pemerintah Saudi per hari ini mulai jam 7 pagi memberlakukan physical distancing dan tentu saja masker dan sebagainya, paling tidak untuk 10 hari ke depan. Dan ya mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar dan insya Allah kami akan selalu menyampaikan perkembangan informasi dari kota Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ziarah di Masjid Quba, ada satu hadis yang disabdakan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang berwudu dari rumahnya atau dari hotelnya lalu datang ke Masjid Quba, sholat 2 rakaat di Masjid Quba, maka pahalanya seperti pahala ibadah umroh. Ya, bagi seluruh jamaah yang sudah berangkat ke sini haji maupun umrah tentunya rindu dan saksikan selalu di Himpuh insya Allah. Jadi masjid yang pertama tadi, Masjid As-Sajjadah, nama kampungnya Kampung Bani Abidar, di mana pada masa itu Rasulullah SAW keluar dari rumahnya diikutin oleh salah satu seorang sahabat yang bernama, nah pastikan sebelah kanan Pak ya, ini Jannatul Baqi. Subhanallah, Jannatul Baqi ini para sahabat yang dimakamkan di sini sebanyak berapa? Kurang lebih 10.000 sahabat, terutama pula ya yang dimakamkan di sini Khulafaur Rasyidin yang ketiga siapa? Sayyidina Utsman bin Affan. Subhanallah, ini luasnya kurang lebih mencapai berapa Pak? 314.000 meter persegi. Subhanallah. Mari kita sampaikan salam bersama kepada para rasul, pada Sayyidina Syuhada Jannatul Baqi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahlul baqi. Daripada Masjid Jum'ah ini, singkat ceritanya, di mana baginda Rasulullah SAW selepas atau sesudah membangun Masjid Quba, jarak 3 hari sesudahnya Rasulullah mengajak para sahabatnya untuk keluar dari kampung tersebut. Nah ini maksudnya ya, Masjid Jum'ahnya. Masjid Jum'ah ini berada di satu kampung, nama kampungnya Kampung Sulaim ya. Ada di dataran rendah di lembah Ranonah ya, agak rendah tempatnya. Jadi jarak jauhnya kurang lebih setengah kilo. Jadi pada masa itu Rasulullah mau keluar dari Masjid Quba pas hari Jumat ya. Sampai di posisi Masjid Jum'ah ini dulu belum ada masjidnya. Waktu sholat Jumat telah masuk waktunya ya. Waktu sholat Jumat telah masuk waktunya. Akhirnya Rasulullah dapat melakukan sholat Jumat pertama kali khususnya di Madinah di sini ya. Sholat yang dilakukan Rasulullah pertama kali di sini, di kampung Bani Sulaim ini. Begitu selesai melakukan sholat Jum'ah, kemudian Rasulullah mau melanjutkan perjalanannya. Kemanakah tujuan Rasulullah mengajak para sahabatnya keluar dari kampung Quba tersebut? Mencari titiknya, mencari titik pusatnya tanah suci. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Quba fasalla fihi salatan kana lahu ka ajratil umrati. Jadi maknanya man tatahharaj wajhihi, barang siapa yang bersih dirinya, baik bersih dari hadas besar ataupun hadas kecil, tentu kita mandi di rumah masing-masing ataupun di kamar masing-masing. Lepas mandi, sudah mandi, tentu kita ambil air sembahyang atau air wudu, kemudian mengenakan pakaian yang rapi, yang bersih tapi yang suci. Lalu kata Rasulullah, "Tsumma ata Masjid Quba," datanglah ke Masjid Quba. Alhamdulillah kita ini sedang menuju ke Masjid Quba. Begitu sampai di Masjid Quba, kata Rasulullah, perlu apa kita lakukan? Bilal bin Rabah. Cerita singkatnya di mana Bilal bin
di mana baginda Bilal ini subhanallah orang yang masih hidup di dunia, tapi subhanallah jaminnya udah dijaminkan masuk surga. Bahkan pula sandalnya lebih dahulu masuk di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tahu kecuali hanya Allah dan Rasulullah SAW ketika Rasulullah Isra wal Mi'raj, ya, subhanallah. Padahal ini Sayyidina Bilal ini hanya menjaga masa-masa waktu adzan, dan juga beliau tidak lepas apabila batal wudhu ambil air wudhu kembali. Selepas ambil wudhu berdoa kemudian melakukan sholat sunat resukul wudhu. Padahal sholat tersebut belum pernah dikerjakan atau belum pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Subhanallah. Oleh karena itu mudah-mudahan Pak Haji dan Bu Haji termasuk golongan sahabat Rasulullah SAW, dan insya Allah kita akan dimasukkan bersama Rasulullah di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Pak Haji dan Bu Haji dihormati tamu-tamu Allah yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita bahas tentang masjid tadi. Begitu Rasulullah selesai dari sujud sholat tadi, ya, akhirnya Rasulullah langsung menegur kepada sahabat tadi yang bernama Abdurrahman bin Auf. Ya Abdurrahman, saya semenjak sholat sujud lama mendengar tangisanmu. Kenapa kau menangis? Apa jawab si Abdurrahman? Wahai Rasulullah, saya menangis ini dikira Rasulullah meninggal dunia sejak ketika sujud lama. Tidak, saya sujud lama tersebut nunggu turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu apakah yang diturunkan oleh Allah? Yakni wahyu tentang bagi sesiapapun yang berselawat kepada Rasulullah SAW. Kalau tidak salah, ya, ayat tersebut di surat Al-Ahzab, kalau tidak salah, ya, Al-Ahzab ayat 156. Ayat 56 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Subhanallah. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, bersama malaikatnya selalu mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan, subhanallah, ya, Allah sendiri tidak lepas mengucapkan salawat. Allah, ya, menyuruh kita sholat, Allah tak sholat, ya, menyuruh kita bersedekah, tidak bersedekah, tetapi ya Allah Alhamdulillah, sekarang kita sudah sampai di Masjid Quba. Ini banyak bus-bus yang parkir di sini, tapi bukan bus-bus dari jamaah Indonesia, melainkan banyak yang dari Turki, kemudian dari Malaysia yang paling banyak, insya Allah. Mudah-mudahan berikutnya dari Indonesia, ya, menyusul. Ini yang rindu Masjid Quba, Insya Allah, Insya Allah. Di Masjid Quba. Oke. Ramai, penuh. Betul. Malaysia nih banyak nih, Masya Allah. Mudah-mudahan Indonesia segera menyusul, ya.
Masya Allah, di Madinah dingin. 16 derajat di pagi hari, Pak. Di siang hari 22 derajat. Alhamdulillah, sejuk. Ini sudah cukup ramai. Alis. Syukran. Belum berlaku nih karena masih cukup padat. Tapi kita coba lihat aja nanti ya sisanya. Jadi kemudian dari ini bisa ya. Sehat ya, ini ketemu sama Masuk YouTube dong. Mau dipoto sama orang Italia dong, dia kan baru masuk Muslim tuh. Ayo, ayo. Dari mana, Mbak? dari Jawa Barat. Kok bisa ke sini umuran? Kan Indonesia belum masuk. Kita tim advance, jadi uji coba. Oh, dicoba dulu. Iya. Iya, iya. Nih, siapa nih dia nih? Ini dari Itali. Boy from Italy? Italy. Yes. You come from Italy? You can speak English or no? No? A little bit maybe? You can it? You can speak English? A little. A little bit. So where do you come from? Italy. Italy. And then this is your first time come to Madinah. Oh, Terus dia Masya tanyain, Allah. kenapa kok bisa dia kan bukan muslim, kok bisa dia bisa masuk? You are a Muslim or Kok dia bisa masuk ke no? No. Masya Allah. So, Jadi. but you can come here ya. Okay. Assalamualaikum. Dia bukan Muslim tapi dia bisa masuk. Ya. Himpuh TV juga ada yang update di Himpuh TV sekarang. Ini lagi ini Himpuh TV. Ya. Iya. Himpuh TV ya. Himpuh TV Asosiasi Umroh Haji ya. Iya. Doain. Ya. Ini kan berlaku aturan baru aturan ini diberlakukan lagi. Ini kok nggak ada social distancing? Ada ini. Oh itu. Terus udah gitu nggak boleh anak-anak gitu ya, nggak boleh masuk. Kalau tetap jaga ini, pakai masker. Alhamdulillah. Doanya ya. Amin. Jamaah Indonesia segera datang. Pandeminya juga segera berlalu. Doain ya. Iya. Sebelah. YouTube-nya banyak ya. Iya, amin. Ahmed.
Oke, destinasi kedua kita ke kebun kurma. Aduh, siapa nih yang kangen kebun kurma? Syukran. Terima kasih ya. Sahabat tersebut dipesan Rasulullah, jangan coba-coba Anda sekalian ini turun di bawah ya. Ternyata di antara 50 ini yang 40 turun ya untuk merebut harta rampasan. Di mana kan letak posisi daripada kuburan aslinya? Sebelah kiri kita ini banyak tergenang air di sini ya. Menurut sejarah Islamnya, saat bertanya kepada orang-orang sesepuh yang di sini, ternyata di sini ya, kuburan aslinya. Selama 43 tahun karena kena banjir, subhanallah, jasadnya terapung ke atas, terangkat, subhanallah, masih utuh, seakan-akan baru meninggal. Bekas pedangnya pun masih mengeluarkan darah, masih segar darahnya. Baunya pun tak busuk, harum seperti harumnya minyak kasturi. Di mana dalam Al-Quran pun Allah Ta'ala berfirman, termaktub di surat Ali Imran kalau tidak salah ayat 176 atau 67 ya, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwata bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun. Maknanya janganlah kau anggap dan kau kira bahwasanya orang-orang yang mati fi sabilillah ini meninggal, kata Allah, tidak. Mereka tetap hidup insyaallah, bahkan pula mendapatkan rezeki daripadanya. Terbukti selama 43 tahun jasad beliau masih utuh, subhanallah, sehingga dipindahkan ke dataran tinggi yang sekarang ini Pak ya. Nah di situ yang di pagar tembak, di situ dijadikan dua makam. Makam paling depan isi 3, di antaranya Sayyidina Hamzah paman Rasulullah, yang kedua Abdullah bin Jahsy iparnya ya, yang ketiga adalah Mus'ab bin Umair, sukuku daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, marilah kita karena tak turun ya, lihat waktu juga pukul berapa sekarang? Pukul 11 lewat 5 menit. Mari kita ucapkan salam kepada para syuhada Uhud. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya asyhadullah wa asyhadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya sayyidina asy-syuhada Uhud. Assalamualaikum ya amma Rasulullah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Masya Allah, Bukit Uhud kelihatan banget ya. Ya Allah, siapa yang rindu kota Madinah, yang rindu ziarah di kota Madinah, mudah-mudahan yang menonton video ini bisa segera kembali lagi ke kota Madinah, berziarah ke kota Madinah, berziarah ke makam Rasul, dan mengunjungi rumah Allah di Mekah. Mudah-mudahan semuanya terkabul hajatnya dan dimudahkan untuk kembali lagi ke tanah suci Mekah dan Madinah. Amin. Jadi terus saksikan dan terus pantau ya sosial media Himpu, baik itu YouTube-nya ataupun dari Instagram-nya. YouTube-nya Himpu TV dan Instagram-nya Himpu Indonesia. Himpu, kuat dan janganlah rapuh, hadapi rintangan kita kan.